Wong nate Nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe junub. Badhe hubungan suami istri itu Nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten. Beliau sampai enggak tidur, enggak mandi terus tidur sampai sholat subuh. Oh itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu tidak boleh junub. Orang puasa itu tidak boleh nopo. Padahal nanti setelah dia junub terus melangkai subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim Waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin napa iman. Niku masyhur teng kene hadis sitan kanjeng Nabi badhe salat zuhur kila asar. Tapi kula setuju zuhur. Kula seneng riwayat sing rondok potensi wong lali zuhur niku awan-awan. Ya ana sing darani asar. Kanjeng Nabi badhe salat zuhur 2 rakaat kondur damai mawon ya 2 rakaat. Ya sahabat sing guling-guling seneng wah cocok iki zuhur model anyar. Kalau kanjeng Nabi itu kan ada potensi nasah napa mansuh. Jadi kalau kemarin 4 rakaat, kalau sekarang 2 berarti napa? Nasah napa? Jadi siapa sih beli kalau kan alhamdulillah saya sholat dua gak patang rakaat tapi napa? Dua. Sing Abu Bakar Umar sahabat sing peradaban semendelai. Patok ya rawani janggal ya rawani. Itu masyhur kan Nabi kundur sampai ila hujratil bab dorong mriki nggih sampai pintu. Karena jalan Nabi dengan masjid itu kan jejer sampai pintu masjid keluar. Jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat jenenge masyhur di gelare Dzulyaden. Mbok tangane loro iku usil wae sahabat itu terkenal apa? Atau takok. Ya Rasulullah aku salat amnasita. Niki salat modelannya apa pancen jenengan lali. Niki salat modelannya apa pancen jenengan? Tapi yen aja. Jenengan salat mau long rakaat. Mungkin mau hadis iki mriyang kan Nabi ngomong-ngomongane itu bantah-bantahan barang. Orang di harfen mukminin awak harfa ini walau saya kayak bantah-bantahan kelas itu orang sekedar kajian Nabi balik teng pengimaman terus akbal ala hadirin madhep dikonfirmasi jenengan sholat nomor 2 rakaat dari Dzulyaden dan Nabi takok Dzulyaden terkenal usil makanya Nabi konfirmasi jarasannya ahakun makolahu Dzulyaden kalau nu apalah taksi hadis ahakun makolahu Dzulyaden apa betul yang dikatakan Dzulyaden? Umar Abu Bakar mau kesempatan dijawab ke iya ya Rasulullah. Tadi dengan sholat hanya apa? 2 rakaat. Kanjeng Nabi damai, langsung madhep kiblat malih. Allahu Akbar ditambahi malih 2 rakaat. Mboten nambahi, mboten balik di papat, mboten tambah ditambahi. Pokoknya yang pakai data lorasi. Pokoknya ada hadis kejadiannya Nabi nambahin apa? Itu bantah-bantahan barang teman-teman. Akhirnya walhasil lagi pokoknya nak sholat dia terus aja ngomong-ngomongan ya orang iso pokoknya ngono iku. Ya iya kanjeng Nabi itu ora bakal lali ora pantes Nabi kok lalinan tapi didesain lali benda disunah terus dadi sunah ora ngono wong lali kok omongan ra batal ora ngono salat lali wis ditutup belah mau karek nambahi. Jadi Nabi tadi kan karek nambahi tidak memulai zuhur 4. Ibu balik kan Nabi sholat lagi ibu balik itu tadi makuntu ansa walakin unasa liasutna aku ora bakal lali tapi didesain dan gawe napa sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditakdir lupa ditakdir napa karena kan ada di kiai keliru, alhamdulillah, itu memang desain itu menolak. Tapi orang benda di sunnah itu mempertegas status itu yang unik. Nah, tapi itu tidak masalah memang kejadian itu buat apa? Wong nate Nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe junub. Badhe hubungan suami istri itu Nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten.
Beliau sampai nggak tidur, nggak mandi terus tidur sampai sholat subuh. Wah itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu nggak boleh junub. Orang puasa itu nggak boleh apa? Padahal nanti setelah dia junub terus melangkahi subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah. Jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari. Setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh. Dan setelah itu beliau meneruskan puasa. Meneruskan apa? Berarti Nabi puasa dalam keadaan apa? Junub. Terus si yang sahabat tanya tadi lewat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus sehingga itu tidak apa-apa. Wah terus itu sampai dengar Rasulullah marah-marah. Aku didadekno Nabi ben ki anut aku sidak-sidik mbek khusus. Jadi aku dadi Nabi ben kono. Oh tidak malah napa? Lalu nak orang ijazah ada khusus dibodoni. Orang beruang tak ijazah itu. Berarti orang beruang dibodoh. Ke ilmu itu sudah ditombol nak mutawatir. Di konsensus cara wong akeh. Jadi hadis paling kuat nak apa mutawatir. Diakoni wong akeh. Jadi nak ijazah ada khusus berarti rada bodoni. Mereka orang itu dikonfirmasi orang. Paham ya? Tapi wong saiki bangga nak diijazahi apa? Khusus. Itu kali maklar, orang beruang tak ada diskon, tapi yang beruang itu ngomongin ngono. Nah terus kedua, yang beda kulo betoreko lainnya keimanan kulo jenengan kabeh wong Islam sing waras. Iku kudune nek Allah janji ini dianggap iya. Kalau kalian malah ini penting sangat kita harus dilakukan. Keimanan kulo jenengan kabeh iku nek Allah janji kudu mbok iman. Misalnya Allah dawuh ning Quran Sale walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfaru bidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Pokoke walhasil nek ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepuro mesti tak sepuro. Jadi pokoke Allah nggih pengumuman wong sing dosa nek salah njuk sepuro aku mesti tak sepuro. Nah itu memang kemudian itu kelompok itu banyak. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadhu, dia sopan itu terus beristighfaran tetap nangis. Mergo gak yakin nak pangeran nyepuro. Kulo mboten seneng lho rek. Kulo lho. Ndak ada repot nangis bareng Pak. Selain kulo ra duwe sanad iku kebetulan kulo ra duwe sanad bangsa napa nak. Kitab kulo gini iki, kitab sing guru-guru kulo nganti Rasulullah. Niki hadise gini iki, Sayyidina Ali ku delok langit. Bareng delok langit, tari numpak unta ana digonjakno. Bareng delok langit muni astagfirullah kamane. Jadi ku guyu. Lah sing gonjak takok. Jenengan putih to bar delok langit istighfar kok terus guyu. Terus dari Sayyidina Ali. Kira kata kok dhisik aku tahu digonjakno Nabi delok langit istighfar terus guyu. Tak takoki ya Rasulullah, apa hubungane istighfar terus napa? Terus kan Nabi jawab, mergo pangeran guyu. Cek apike kawulaku salah gelem napa? Istighfar. Dene pinter dadi kawulaku roh nek aku nyepuro dosa terus dene napa? Nah ono bar istighfar ora lagi juga ono hadis. Jadi kalau ngaji ngawur itu amdan, kalau arogan itu apa? Amdan. Lalu kalau guyon terus itu amdan. Guru kalau adalah seneng guyon, bapak kalau seneng guyon. Bapak pada kamu itu jadi guyon. Bapak itu apa kamu itu yakin apa kamu itu jadi guyon. Jadi ya guyon nanti kamu itu terakhir jadi guyon. Ngobrol sih nunggu nih. Ya, semalam kalau saya rawani guyon, tapi bapak itu jadi apa? Jadi guyon. Ya ngapain mati udah kok di rumah sakit bareng, dari rumah sakit itu pulau opo aja. Aku itu jelas mati. Aku itu jelas mati. Lho, aku juga ono Quran terus mau Quran terus dungo khatam lho eling dungo khatam. Pas badhe dungo khatam terus kapundhut. Tapi tidak sempat punya. Paham ya? Terus sekarang gini saja ya, misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden atau siapa saja yang terkenal baik. Nah, gue mertamu mesti disangoni dikai duit. Terus karena kamu orang sopan mama, tapi kan mesti aku, mungkin aku kurang sopan, gue kurang layak sih, orang mesti dikai. Itu tetap semi suudon, semi dong. Walau kalau istighfar atau nangis, niru Sayyidina Ali niru Kanjeng Nabi, bari istighfar nopo gu. Pangeran sedawuh sing pengumuman mesti yo, dari kamar pangeran sing pengumuman mesti nopo. Ya tapi toreko kayak saya itu enggak umum, enggak populer.
Kan istighfar nak nangis kan koyo seru to, Pak. Tapi kebetulan saya itu tidak punya sanad itu dan golek kitabe urung roh kula, paham. Mesti nak kula ora roh ya ora ono, kula sinone kula akak nang jaga roh. Lha boten iki karuan lho. Kenapa kamu guyu Ali dari Sayyidina Ali? Aku dhisik ya roh kanjeng Nabi istighfar terus. Kanjeng Nabi tak takoki dari niru guyune pangeran. Kok kawulane gelem napa? Istighfar. Jadi mulai pada ngaji niki, tapi nak sampean dianggap aneh, guyu dianggap pengitan ya. Pokoknya aja nangis, aja nangis. Saya nak ada sampean nangis, kalau ya tidak yakin mesti krono bisa. Botak jatuh tempo. Lalu mau nangis, kalau ada jaminan ngiling tuh. Aku yakin istighfar wong sing nangis mesti wes kompleks cara penyakit itu mun kronis mun napa penyakit sing campur-campur itu komplikasi ya utang kasus macam-macam. Lho nggih to nggih misale sampean kiai duwe kasus antarane istighfar dosa mek kuwatir jatuh kan yo nggih bener kiai biasa dicucuk dihormati terus duwe kasus misale antarane nangisi nasibe jatuh mek wedi dosa dhuwur ndi. Roti jatuh kok jare to. Jalan wong kaji ra sido. Nangisi ra sido kaji ra sido tuwak mek nangisi isin wis terkenal ape kaji. Dhuwur di. Isin. Lah pangeran Umberto, air mata buaya. Lah iya misal sampeyan ki terkenal tunggang pidato gak sida mergo ana isu gosip mbok salah apa. Ana kowe wong saiki gedeng aku mesti kepikiran, ana apa kok gedeng? Cara kula pengajian diundang kok dibatalo sepihak, malah seneng kok. Berarti gak sida bodoni wong, lah pidato bodoni kan ora sida bodoni wong. Misale pidato barang apik, lah apik ning omah ya kena malah ora usah lunga, enak apik ning omah. Wingi niku teng Bojonegoro wonten cerita, ana kiai kritis. Wah, hasil wae pilkada dia terkenal gak dukung si A si B. Umumnya kiai itu dukung si A si B. Jadi acara pidato juga salahkan semua karena ditakutkan dia itu ngeritik calon pemimpin, calon bupati. Dia ini santri kula sering ngaji betul. Takut itu. Suwi Gus ngeten iki. Pidato budi-budi dipasal mergo kula dianggap golput, dianggap gak mihak. Ya, tak takut lagi susah ta ora. Susah betul Gus. Nah, ini adalah tak paham susah perkara contoh salah tempel. Lah yang perlu diistighfarin itu ya susah perkara gak sido untuk salam. Dan lha iku wae tobat ya. Iku wae tobat. Mergo berarti kowe ngatur rezekine pengen. Iku wae tobat. Paham ge? Iku lho cerita terus ulama-ulama ahli kasab niku luwih gampang guyu alasane nak pangeran janji mesti napa bener. Mulane tenggene hadis qudsi ini wonten hadis paling sering. Gede-gedene dosa ini termasuk gede-gedene dosa. Iku wong sing wukuf ning Arafah. Di wukuf ning Arafah kono Mekah. Mau jabane Mekah. Arafah jabane Mekah, coba kira Arafah itu tanah haram. Arafah jabane apa? Mekah. Jadi Arafah pancen didesain ben ibadah haji ana sing ning Arafah. Mulane riyen wong kafir-kafir Quraisy umum wukuf teng napa? Arafah. Mergo kepengin wukuf ning tanah haram. Tapi be Allah malah piye wukuf ning Arafah ben ngumpulno binal hilli wal haram. Wong dosa-dosane gede wong wukuf ning Arafah. Ning ngendikane Kanjeng Nabi. Terus gak yakin aku nyepuro. Bagai. Jadi ayo sing tau wukuf terus atine apik terus merasa gak disepuro malah dosa napa? Gede. Cara pangeran malah nyenyek. Lalu jadi kadang wong sing sering nangis hati cilik malah keliru ora ono syariate, paham. Tapi repotnya kayak kalau kan gak umum, kesannya kan kepedenan. Terlalu percaya nopo. Lha sing dijare niku kula. Paham nggih? Jadi wonten hadis, wong ning dosa gede-gedene dosa iku wong wukuf ning Arafah. Terus gak yakin nak pangeran nyepuro malah dosa gede, mergo ora regani janjine. Padahal laki-laki ora yakin. Mergo yo mau nak adat Jawa tambah gak yakin kan tambah tobat.
Wong sak aku wae kok untuk ngepurane pangeran yo ora mesti wong sak aku wae. Pancen ada Jawa iku pancen ngoten. Jadi ya aneh. Sajane yo aneh juga. Enggak, misalnya sampean duwe ibu saya, teko jam 11 bengi buka lawang ngawur, wani, mergo yakin ibu enggak apa-apa. Mangan ning gone piring, ning lemari buka dhewe tanpa pamit yo wani, mergo yakin ibu ora apa-apa. Teko dalu-dalu nyedal TV banter yo wani, mergo kowe yakin ibu enggak. Lah saiki misale saiki wale. Ibu mlah nak dalu ditotok assalamualaikum, nara dibukane yo ora mlebu. Mergo ora sopan, ora prosedur gak. Mangan yang ngono, berhubung kira urung mergawe jangan anggap tiap makan pamit halal juga halal cung. Kira-kira bom tersinggung tau ora? Lha iku sopan tapi malah menyinggung. Lah kowe nak terlalu rapati husnuzon wek pangeran yo ngono iku kira-kira gambaran. Malah kula dadi kiai ku ndablek, kula mau khusuk temen-temen malah menyinggung napa? Pangeran. Lu ku wae ora kasapan nyontono. Di mana-mana itu kalau sudah dekat itu ya bebas, rawat teman-teman. Paham ya? Loh kayak gitu bebas, yakin akrab. Loh masalahnya nanti keputusannya kita, Allah lebih sayang timbang seorang apa? Ibu. Kowe ngaku prosedur oke. Dalu-dalu mamet tok-tok assalamualaikum ibu angsal mau boten. Baru dibuka no ibu mbek turu niki kula lesu badhe dahar angsal boten. Ibu ngaku cicinya ya pamit meneng. Ini saya badhe nang kamar belakang angsal. Lho kira-kira bohong tersinggung tuh. Dan saat tersinggung mesti bohong kok wong liya wae apa-apa Pak. Lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Mulane kalau dadi kiai itu seorang ngomong ya tenang mawon. Kok saking yakin kula ana Allah niku dadi tukang napa nyepu. Dene sampeyan nganggo toreko model bari istighfar nangis ora. Mbok nak mengke sampeyan ora hadise kandakno kula. Paham. Tapi hadis yang saya pegang niku Sayyidina Ali musal salida Rasulillah bari istighfar napa guyu. Paham ya? Nah, kalau ada yang tetap jelas gaung kita apa itu sahabat saya Muhammad yang mau kitab nih, wong alim-alim mau kitab nih. Dan di antara isinya bari istighfar nopo. Saya boleh teman-teman yang ngomong sampean dibantah ya akeh. Lha iki jelas lho. Jadi aku guyu niru guyune Kanjeng. Dari Kanjeng Nabi niru guyune pengen ya apike kawula. Yakin nak disepuh. Lalu kalau nanti cerita ngaji nih, cerita ini tentang Isya beberapa kitab. Ada orang pemuda dia ya orang soleh tapi soleh pas-pasan dia masuk neraka. Di neraka itu wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Setelah itu sama Tuhan, malaikat pemuda itu ambil masuk ke swarga. Barang dimasuk ke swarga tak ambil pangeran. Oke dan rokok wiridan ya Hanan ya Manan. Nggih Gusti, apa hubungannya neraka mbek muji jenengan? Neraka ben neraka muji jenengan nggih napa? Muji jenengan. Wong jenengan cinta sing layak dipuji. Nah terus badan niku pengenan beda. Yo saya malaikat terona ning neraka. Dia menuju jalan dari kanan untuk menuju neraka. Tempat nengak meneh. Terus beberapa jalan itu dia menengak meneh. Kenapa menengak barang jadi begitu? Saya itu tidak terlintas punya Tuhan yang kayak engkau. Yang terlintas di otak saya, di benak saya jenenge pangeran itu rapi kata itu ngomong lebu ora bakal ngomong metu. Jadi kula niku melengak niku aneh wae maksudnya kok Tuhan saya kok begini lah niku pangeran terus ngono tetap saya bener aku ora bakal ngene akhirnya tidak kok keluar. Wah, mau kira apa itu kau neraka melengak, yo. Tawari carane melengak. Saya tidak pernah kira punya Tuhan tengok orang tua mau guna apa? Tapi kan kadung hati cilik. Jadi tapi telepon neraka Gusti pada tutup lokasi. Malah diblesin Makanya itu masyhur ya, masyhur hadis-hadis sahih. Anak enda joni abdibi. Aku terserah persangkaane kawulaku ning aku. Ane iki kula suwun sing ngaji kula kudu seneng pangeran. Kula nu mboten sombong, hakon kula bener.
Kulo nu ngaji di guru-guru kulo, wong tua kulo. Kabeh menyarankan husnudzon ke pengiran. Selain teks-teks hadis sahih juga menunjukkan wong kudu husnudzon ben Allah. Lalu kalau baca cerita kata yang paling banyak yang saya baca di Ihya itu, ada seorang bedui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang hisab saya siapa ya? Ya tapi ya Allah. Allah sendiri itu tidak malaikat, tidak Allah sendiri. Ya baguslah kalau gitu mulai deh. Barang mulai aku ingat jinak ya, takut isya itu piye takut ngono tok terus mulai itu piye. Barang mulai ditakut ingat jinak doa lah takut dimulai. Baguslah kalau Tuhan sendiri selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik. Aku ya ora taat teman-teman ya tiga iman. Aku ya udah soleh-soleh amat. Digatan yang dunia ya baik-baik. Baguslah kalau Tuhan sendiri hubungannya dengan saya baik-baik. Lalu wajib nabi guyu. Kenapa ahli suaka adalah ibu dia? Dia kecewa nanti kita malaikat Allah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Karena dijamin nabi Allah baguslah kalau Allah sendiri. Enggak malaikat atau enggak ajar kita. Mulane wong nek diri sama malaikat bahaya. Kacau malaikat. Elek cakep. Wah dia kok gawe nyutan gak jelas. Elek itu lali utawa ketemu itu ora dipikir. Pokoke elek. Elek nopo? Nak pengenan kan detail. Ngendikane kanjeng Nabi inna wa ta'ala wa sali ummati ma haddatsa anfusaha malam takmal atau takalam bi. Nah pengenan lagi ngitab detail. Bareng lakoni elek gitu loh, iku sengaja ta ora. Terus dinteni sampai 1-4 jam. Gak ditulis elek. Enggak nak menawa wati saya atau hasanata campuh. Jadi kan nak pengeran wapian. Lho kula apa hadise? Inna wa ta'ala yaqsudu yadahu bin nahar yatu kamsiul lail wa yaqsudu yadahu bil lail yatu kamsiun. Nah, dinarino rukin dosa. Malaikat nyatet kan. Malaikat itu kuat wis sekali salah. Catat kan. Nah, nak pengeran gak dibaroki. Arah-arah pengeran nak menawa kok istighfar. Jadi di-cancel ora sih. Jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam. Dulu hadis sahih dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang. Jadi nak pengiran itu ora sering nyatet. Mulane hubungan dengan Tuhan itu baik-baik saja mencari lebih bagus lah kalau Allah sendiri deh. Mulai deh nih. Lagi kan bingung piye tak kok ngono kok mulai. Terus dicelok kayaknya Nabi. Lalu maksudnya piye? Ya bagus lah kalau Allah sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Jadi Nabi kena penrok pemuda ahli suarga ya saya ikut. Ya kalau nganti saya kepengen boleh hadis yang bangsa nangis itu yang ketemu paham. Jadi kalau sudah salah nona hingga detik ini masih pakai. Ya pakai guyu nih gua pakai guyu. Gua nama Mustafa yang sering nangis kalau hadis itu. Tapi ya aneh dong Mustafa rahu-rahu itu gak ada. Ya aneh. Buatan ini tenang buatan ini. Paham ya? Nah untuk parah kalau itu Gus Pak karo aku roh. Ya aneh wae cara kula ya aneh. Roh tapi salah makna ya, Bud. Paham ya? Terus kula suwun pokoke wong kudu seneng pangeran. Mulane ketika Imam Ghazali, jika saya ditanya kata Imam Ghazali, jika saya ditanya antara khauf dan roja baik mana? Maka secara mantap tak jawab baik roja kata Imam Ghazali. Karena ciri utama orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan sisi khauf itu satu teror sehingga dia wong ra nyaman dengan Tuhan. Makanya Imam Ghazali, anak aku ditakoki, ape di roja be khauf, arep pangeran be wedi. Saya jawab mantap ape roja. Karena ciri utama orang mukmin mencintai Tuhan. Tentu dengan roja kita lebih mudah mencintai. Kalau Allah jadi kiai yakin salah pulau gak ada. Tapi kalau yakin apik pulau, PPD mawon pun. Kalau nggak tahu yang sering istighfar, sering alhamdulillah. Jadi misalnya pulau istighfar segini peng 70, alhamdulillah pulau peng 100 pokoknya tak luai. Malah nih tenggine Quran yo, ida aja nasruwa wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan faqati. Mongko maca tasbih sira bihamdi rabbika. Lagi wastaghfir. Jadi istighfar itu kecil sekali. Porsinya kecil, tetap sing kathah fasabih bihamdi rabbika. Karena nanti ujung-ujungnya salah kita itu hanya mempertegas bahwa kita ini manusia yang lemah.
Tapi jangan mengganggu kenyamanan Anda sebagai kawulane pengen. Nah nanti itu mengganggu kenyamanan jenengan pangeran itu setan. Mulane dari Imam Ghazali teng kitab Ihya niku kula eling tenan. Termasuk tipu dayane setan atau iblis. Wong soleh-soleh dielingno dosane. Wong soleh-soleh dielingno dosane terus wektune entek nggo istighfar ning kamar. Istighfar akhirnya berjuang ya ora, mulang ya ora, peranata sosial ya diabaikan. Salah wong soleh tau dosa kan eling terus jenenge wong soleh kan enak sekali dosa kan eling terus, istighfar terus. Mulang ra gelem, kumpul wong ra gelem, manfaati wong ra gelem. Berkon melok mimpin masjid tak takbir kula dereng layak. Kon mulang ya dereng. Ono apa ora layak. Mergo ngrasa eling dosane. Akhirnya banyak jutaan wong soleh yang tidak membuat kontribusi, tidak memberi apa? Jajal ke wong soleh kalau udah gablek. Salah, catatan ini barang apa tak lakon, ini pencatatannya kalah akeh. Pencatatannya kalah akeh. Pangeran hitung poin, nabi poin. Orang mau lebih baik gablek begitu. Dan saya pun sampai sekarang pikiran gue ngoten. Wong nate jelas sama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ora usah kamu pertentangkan. Misalnya waktu kula kaji ngeten iki kula mungkin dosa tanggung welek nyai rugen misalnya. Tapi kan gajaran kula adalah cah bodho tak pinterno. Oh, mungkin kan dihisab, nilainya minim gara-gara nyai rugen wong skritenge ora itu lagi duitnya, misalnya, ya itu mungkin ya ditulis sama Tuhan, biaya kesalahan jadi ditulis. Tapi misalnya akibatnya rutin tetap di selama membahas, artinya rutin rusak di resikno. Wah, ini belum keadaan. Jelas nih gue jelas ya, anu yakin aku apa? Yakin. Apa mana jelas-jelas saya ke Quran manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Jadi namanya rugen cito ditulis cito. Pas mulang ditulis sepuh. Wah malah rabadi menang. Pokoknya deposit kula wae. Iki mawon. Lan gua bener ate di sepuro rugen bener ate. Tenang mawon. Masih ora sepuro ngantine akhirat tenang mawon. Karena jare wong disalah kan apik kula dijupuk dikekno. Apik kula kuwata kan ra kalong. Misalnya aku cuma miliatan, gue nyaur rukin untuk 10 poin kan ya. Dia tuh pas kesannya tidak mau gambar. Kesannya gak ada bonpek mawon. Tenang. Jadi gue tadi sangat. Ini ngendikane Imam Ghazali. Wong soleh itu diparingi sholat duha, sholat subuh itu gak di subuh. Jadi Imam Ghazali lah nyontokno ekstrim. Ana wong kafir tengek mulai cilik kafir. Nanti umur 7 tahun kafir. Nanti umur 7 tahun kafir untuk kafir ya ora tau salat, ora tau zakat. Terus dekne tobat dadi Islam. Lha iku wong sak donya mulai nabi nganti wong saleh senenge ra karuan. Mergo saiki ana cah kafir gelem salat subuh. Ana wong kafir tobat gelem salat. Wa antaru zikta salat min hina sibaka. Lho kowe ku dirizkine salat subuh mulai cilik, mulai akal balik kita ora musala wis salat subuh. Nganti tua umur suwika. Gara-gara dosa pisan mbok eling-eling terus kowe ora ngeling-eling hidayate pangeran sing kowe salat subuh, zuhur, asar, maghrib. Lho soal eling dosa wajib eling dosa, tapi juga harus fair. Jika dosa kasus yang maujud kowe kudu yo eling hidayat yo kasus sing maujud utawa hadiah sing mau. Kan gak fair mosok kowe ngeling-eling salah itu. Misalnya Ruhin dadi buruhku. Terus dia mutongno jendelaku apa? Tapi ya tetap tak gaji, tak keimangan, ya kadang-kadang tak sentak. Poin baik saya kan jauh lebih banyak. Kan tidak fair, nak Ruhin mau ngeleng-ngeleng nyentakku, tok. Nanti ini ngeleng-ngeleng nyentakku, kan berarti ngeleng-ngeleng sisi negatifnya. Loh, itu yang mari tambah laknat. Paham ya? Itu yang mari tambah apa? Lah, itu termasuk talbisus itu. Buat ini buatan kuyon. Nah, saya wali-wali nanti cepet-cepetan para pengiran teman-teman. Iku ngawur, iku setan. Paling kula nyuwun papa di sini mesti nanti salah. Ya kita istighfar. Tapi reputasi Tuhan membimbing kamu gelem sholat subuh, zuhur, asar, akhirnya sampai gelem ngaji. Iku eling-eling pisan, iku anugerah sangka. Nak dosa iku sesuatu sing maujud, iki yo maujud. Kenapa maujud iki mbok eling-eling, sing maujud iki ra mbok eling? Kan gak fair. Jenenge mboten apa? Fair.
Lah soal misalnya yang mau salah tayan mau pamai ya amal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kamane ana catetane dhewe. Paham ya? Sampe aja koyo kanca kula di kanca sak kantor kurang ajar. Dene anake kiai nak kerja amburadul. Ya suka, gue miliatan. Berkata kowe anake kiai kerja kurang ajar. Kan saya tadi sudah bilang sama Tuhan, wa ingkana khobisan fotohir. Jadi saya kalau sebelum kerja itu juga apa-apa. Sudah bilang sama Tuhan, nanti kalau rezeki saya khobisan, nggak suci-sucikan Tuhan. Dan tidak ada tenang yang kerjanya ngawur. Jadi alasannya sudah bilang sama Tuhan, kalau kotor, bersihkan. Jadi dia yakin harus ini bersih. Jadi. Orang ini orang sudah jomo, sudah bilang. Jadi. Tapi tergebuka masih percaya. Alasannya gue alasan ngawurin kok gitu. Jadi Tuhan jam itu gue persiapan ngawurnya nanti. Kan sudah bilang sama Tuhan, wa ingkana khobisan, atau iya. Gue kurang ajar, hanya anak kiai sekali nakal repot. Nakal orang dalil pak. Ya kuasa sudah tenang deh. Menurut gue ini babal kedua orang itu malah saya sudah bilang sama Tuhan. Orang ini sudah dulu mau sudah ngomong. Tadi sudah bilang bapak saya kalau ingkana khobisan. Jadi sorenya sudah suci pak, sudah disucikan. Mereka dari sudah bilang sudah kacau kan. Di salah saya rakyatnya untuk mau itu orang tenang sih. Cuma itu orang apa? Alasannya masuk akalnya. Saya dulu tuh miskin bapak, sering duka rezeki saya banyak. Berarti kalau hilang pakasiru kan sudah. Ya saya yakin yang kopisan juga pakasiru. Canggung. Tapi itu bagus, orang-orang kayak gitu tuh bagus. Tidak apa lah, itu namanya pengeran juga. Nggak seperti itu tapi jangan nabi. Dari Pulau Suwon gitu, kalau baca di beberapa kitab, uang hubungannya dengan pengeran itu ngeling-ngeling kita. Kalau nanti pidato di depan para kiai-kiai alim wonten yang mati terkenal tiang nakal. Kiai kalau pidato Ibnu Abbas itu soleh-soleh sahabat, alim-alimnya sahabat Ibnu Abbas, alim-alimnya sahabat Sayyidina Umar Abu Bakar. Kabeh sahabat, itu alim-alim. Yo jarang dosa gede, terutama sahabat-sahabat yang spesial gak tahu dosa gede. Iku wae ketika ayat Quran turun kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Kul ucapno sira Muhammad bil ladzina kafaru mari ngomong sing kafir. Mat umumno nek wong kafir-kafir ku iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekali mereka mendosa sangka kafire yughfar lahum ma qad salah, pasti kesalahan yang sudah lewat-lewat dihapus. Kabeh sahabat sujud syukur. Wa indana arja ayatin fil Quran hadhil ayat. Ayat paling iso diharapkan itu adalah hadhil ayat. Ya wong kafir tengek wae kafir puluhan tahun gara-gara iman. Yughfar lahum ma qad salah. Salah kafir di apa meneh kita mulai cilik ndek rezeki iman. Jadi kita kudu duwe rojak. Paham ya? Jadi kula kepengen lah. Pokoke jenengan rojake sing jenengan ditegur murid kula. Nah, sampean di murid kulit sing nangis ya monggo. Ya anu sanad sing nangis. Ya tapi kan kula sebagai guru mun fair ya, dalilnya jelas, kitabnya napa? Nah, anak guru sampean ditunu kitab wae iki bukti. Gus Pak salah, nek istighfar ku nangis ngene-ngene. Jembo nang ngono, tapi kemungkinan itu kecil golekno kitab. Kalau jamin itu kecil. Memang ada ayat-ayat yang berguna, tapi maksudnya nangis tidak gitu. Misalnya Faru Sejadau buat Sugiya, itu tidak gitu. Maksudnya ada nangis menyangkut orang di sepura itu buatan. Ya Allah, hak jenengan terlalu besar. Hak jenengan sebagai Tuhan terlalu besar sehingga istighfar saya, tasbih saya, takbir saya itu masih tidak sebanding dengan hak-hak ini. Makanya teman-teman ayatnya kan hidayatus alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa sugiya. Jadi karena ayatul rahman itu begitu banyak, kebesaran Tuhan begitu hebat. Tapi kita ini tidak sampai ke situ. Karena muji kita itu raiso jeduk nih. Makanya muji sing raiso jeduk ning kebesaran Tuhan itu kita akali lewat redaksi sing diwarokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma lakal hamdu kama yang baghi jalali wajhika wa azimi sultani. Pokoknya jenengan dapat hak dipuji sesuai keagungan wajah jenengan. Wa azimi sultani. Terus Kanjeng Nabi ngeredakno la nuqsi sanaan alaika anta kama astata ala nafsik. Kita ora iso ngitung muji teng jenengan. Pokoknya pikiran kula kepengin kama astata ala nafsik koyo jenengan muji teng gate jenengan tiyang. Ya.
Sebab itu semua redaksi hamdun itu jedukno. Berhubung hakikatnya reso jedukno dhuwur, niru redaksine kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu kama yang bawi li jalali wajhika wa azimi sultanik la uksi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Itu sama, paham ya? Orang kok nangisi masalah nasib di sepuro tau, anak itu sampai ra usah. Pokoknya harus istighfar mantep di sepuro mergo Allah sing jan. Semakin ke mantep di sepuro berarti gue husnuzon be janjine. Tapi ora krono gaplek kok ten krono yakin Allah mesti nepati napa? Paham ya?